kalah, tapi mereka pegang kendali mid game. Fight-nya yang kalah. Alright, tapi untuk draft pin and pick yang sudah kita lihat, Aduh. Bigetron Esports mereka prayo first pick langsung ke arah Granger. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban yang tepat ya? Karena menekankan dengan Suyo Luoyi. Kalau Suyo only yes, tapi ada Luoyi-nya masalahnya di sebelahnya ini Ya, loh. satu paket loh ini. Satu paket dari Kadia Riverland. Tapi ya gue ngelihatnya mungkin. Mereka udah coba Suyo juga 2 game, gagal. Jadi kayak coba opsi yang ada daripada nggak coba sama sekali. Mereka ambil Joy kan? Oke. Oke, ada solusinya sekarang, Selena. Yang tentu bisa memberikan trap di area belakang ketika nanti diversion yang ingin digunakan. Tapi apakah Hayabusa tidak memiliki jaminan kalau dia bakal di-dive in? Karena udah ada Suyo loh untuk early game-nya. Tidak menutup kemungkinan nanti Ogwen bisa membawakan Jawhead mungkin, atau jangan-jangan ada plan membawakan Chow yang dimana nanti bisa mengganggu farming dari Hayabusa. Ya, aku sebenarnya ingin bertanya sih sebenarnya. Kembali lagi, mungkin emang dari setiap tim punya strateginya masing-masing. Oke. Tapi menurutku, mereka jadi ibaratnya buang slot band 1 untuk nutup Fanny di first pick mereka. Yap. Yang akhirnya ngebuka Suyo dan Loi yang cukup beresiko juga. Ya, ini sebenarnya dari kemarin yang kita bahas ya, Lin, ya. Iya. Kayak mereka sudah plan di first mungkin karena memang nggak nyaman dengan Fanny atau tiap kali ada Fanny mungkin nggak cocok dengan tempo permainan mereka. Jadi mau nggak mau mereka ban sekarang. Cuman ya itu dia, ini berarti akan membuka satu dari tadi, Loyi yang dibuka. Dan mereka harus butuh ya ekstra effort lagi sekarang. Untuk bisa meruntuhkan stratnya tim Falcon. Tapi kalau mau ngomongin tempo ya, aku juga kayak bertanya-tanya. Kalau kita ngomongin Granger sama Hayabusa, ini kan juga kontradiktif nih. Kayak Hayabusanya harus join team fight di mid game. Oke. Sementara Hayabusa butuh waktu untuk farming dulu. Bahkan kayak nggak wajib kan untuk hadir di Turtle 1. Kayak kenapa nggak tabrak aja turtle-nya kalau begitu? Kayak udah tahu kan lawannya Suyo. Kenapa nggak diadu aja match-up-nya? Makanya tadi gue mikir kayak Lukas itu Lukas, emang ya. jadi Ya, jawaban Lukas, yang paling Alpha. benar. Ya mungkin Alpha karena one way ticket agak bahaya. Sebenarnya kayak Lukas itu udah paling enak untuk match up biar gak kalah power. Mungkin mereka punya konsep lain nih, Be. Kalau seandainya roamernya itu nggak kuat early juga, mungkin kita bisa mempertanyakan lagi nih apa yang mau dilakukan Bigetron sebenarnya. Iya, karena Granger nunggu doang, musuhnya juga punya 6 item nih sama aja. Nunggu juga ya, sama-sama nunggu. Iya, sama-sama dan, nunggu. dan kalau kita melihat ya dari 3 pick awal juga nih buat Bigetron Esports, mereka kan belum punya badan. Dan juga mereka tidak bakal bisa langsung setup duluan berarti buat di turtle-nya. Jadi ya, Hayabusa kalau pegang turtle pertama, wah sakit banget tuh turtle yang pertama buat Assassin. Wah, pasti repot sih ya. Assassin pegang objektif. Wah. Kayak bukan jadi option yang bagus. Makanya di sini kalau kita lihat dari tim Falcons, mereka langsung ngejawab gitu loh dengan adanya Chow. Bahkan kalau kita ngomongin Jawhead, mungkin minusnya Jawhead ya itu tadi, dia nggak bisa tembus tembok. Tapi kalau Chow, wah dia ini benar-benar bisa banget untuk gangguin Hayabusa. Gak ada jaminan Hayabusanya aman loh game 3. Dan bisa ngambil Abyssal Arrow nanti, trap-trapnya juga bisa dimakan ada juga. Shimpo. Aduh. Oke. Agresif ya harusnya dari dua tim ini ya. Kita bakal lihat baku hantam mungkin dari sejak menit 0. Lebih ke Bigetron Esports yang harus ngajak baku hantam. Harus ya. Harus. Jangan sampai power agresif dari Selenanya juga. Iya, hilang flop kan nanti ya. Iya, oke. Tapi untuk 2 pick terakhir dari Bigetron Esports, Rom dan EXP. Setup seperti apa? Kali ternyata yang sebenarnya juga masih akan dijawab dengan last pick-nya, yaitu menuju ke arah Idit. Wow, Ada yang tiba-tiba punya mereka punya badan ya. naik. Iya, Dan dua-duanya memang punya potensi untuk bisa memberikan kerusakan besar di early game. kerusakan bisa. Heeh. tapi jujur ini 2 bukan tipikal badan kuat loh. Yap. Kayak Khalid, Kalau kali bukan, kalau edit sebenarnya bisa. Cuman ya jangan sampai kalau dari robot. Kalau dari robot kan jadi assassin dia. Jadi damage, Oh, jadi jadi marksman. MM. Jadi marksman. MM. rata-rata kayak dua-duanya ini hero yang di burst tumbang gitu loh. Yang kena Way of Dragon tuh gak ada chance selamat. Dan mungkin gue memberatkan kepada siapapun yang pakai edit atau Khalid nanti immortalnya ini harus cepet-cepet sih. Iya. Ini kayak respon atau react untuk immortality-nya karena untuk memperpanjang team fight juga. Karena satu-satunya sumber magic damage kan ada di Selena. Jadi kalau Selenanya tumbang, butuh banget Idit. Kufra lagi ya, tapi match point di depan mata untuk tim Falcons dan mampukah Bigetron Esports mencuri 1 poin setidaknya, karena kita akan bersama-sama melihat di line up dan akan seperti apa bersama dua caster kita, Papulung dan juga Nevin. Oke, terima kasih. Halo Mama kami dan juga Lim, akan seperti apa lagi hasil di game yang ketiga ini? Wah, lumayan mengerikan sih sebenarnya kalau ngelihat dari segi draftingnya ya, global presence loh. Ini yang dibawakan oleh tim Falcon, tapi semoga dari Bigetron Esports bisa menjawab karena ini harapan terakhir. Aku coba nyalakan pasifnya nanti ya. Coba Supaya dinyalakan 3-2 pasifnya dulu ya. Supaya
Coba Semoga Nevi 3-2. dinyalakan dulu pasifnya kan Semoga seperti 3-2. Pengen banget sekarang 3-2, pengen banget kan? Ini pertama kalinya kamu pengen 3-2 kan? Uhuy. Tapi bilang Ya, nggak kita sih? berharap yang terbaik untuk Big Hero Esports pastinya. Semoga jawaban dengan Granger yang menjadi prioritas utama bisa membawa mereka ke dalam game yang lebih panjang. Yap, akan seperti apa hasilnya? Entah ini akan berakhir 3-0 ataukah akan berakhir 2-1 terlebih dahulu. Tapi tetap saja sesaat lagi kita semua akan menjadi saksi. Jadi sekali lagi Teddy Zino Sedayan, mana suaranya? Wow, itu dia teriakan dari para BG Troopers. Dan juga para pendukung dari Team Falcons untuk melihat ke dalam game yang ketiga kali. Dan permainan agresif. Oke, permainan agresif berhasil langsung dilancarkan. Tapi Light mau tidak mau flicker, Luke sudah join ke dalam sebuah pertempuran dan tertangkap basah. Hell, terlalu berani. Wah. Itu dia sih yang kita tunggu-tunggu ya. Selain ada seorang Moreno yang akhirnya ngejawab beberapa pertanyaan kita. Bahkan ini pakai Amazon Hunter. Jadi mungkin bakal ada beberapa monster jungle ya. Ini juga bisa dimainin sama Moreno. Dan memang ada penetrasi lebih pastinya untuk membuat damage-nya bisa sesakit itu. Apalagi sebagai mid laner nanti itemnya bisa lebih unggul dibandingkan ketika dia jadi roamer. Tapi hati-hati. Aduh, tertangkap basah sekarang. Hayabusa bisa berbuat apa? Tidak ada. Annabelle berhasil didapatkan. Oh, ini lumayan berbahaya sih kalau misalnya Annabelle yang harus tumbang. Karena akhirnya nanti di area levelingnya mungkin bisa sedikit diunggulkan oleh seorang Kyle Tizi. Dan efeknya bakal berkelanjutan juga ke arah objektif Turtle yang sekarang nih udah mulai dituju sama para pemain dari Team Falcons dan juga Bigetron Esports. Yap, jadi benar-benar kayak rotasi cepat yang dimiliki sama Flatzy gitu kan. Betul. Emang benar-benar dia akan memanfaatkan itu, dia lakukan, dia cari informasi. Ogwen juga bisa memberikan sebuah backup yang baik. Karena sekarang Super Marco akankah dia mau Spiro Misery untuk maju ataupun karena Beast Walker-nya. Dan di area dari Turtle-nya akan seperti apa lagi karena sekarang pertempuran harusnya akan terjadi. Maka tadi baru saja terlihat ada Luke menjadi korban dan ada Shadow Kill udah langsung dikeluarkan tapi damage terbagi. Tidak terlalu kuat tapi terjatuh oleh Retribution dan dimiliki oleh Annabelle. On point dan Pio mau tidak mau flicker. Masuk ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi untuk Moreno Jabala tertinggal di bagian belakang dan menjadi korban. Cukup disayangkan sih harus kehilangan Moreno, tapi di sisi lain sebenarnya Bigetron Esports ngedapetin banyak banget keuntungan. Dengan beberapa pemain yang tumbang, flicker yang hilang di tangan seorang View, ini ngebuat Team Falcons mungkin bisa sedikit diredam untuk beberapa saat ke depan. Dan sekarang harusnya udah mulai fokus juga ke arah bot lanernya nih, antara Eman dan juga Super Marco. Kaget. Deg-degan dikit ya, ngeliat Deg-degan Oben. dikit, iya. Karena ini berarti inisiatornya nggak cuma Ogwen sih yang bisa kasih kejutan. Ada Fantasy juga. Dengan dua Dragon yang kalau misalnya bisa connect ke orang yang tepat, efeknya juga akan sangat besar. Yap. Ada satu tadi pergerakan mereka yang sangat baik. Mereka mendapatkan tadi beberapa poin ataupun dari totalnya. Namun sekarang perpindahan tepat. Shadow Kill. Akankah kuat Shadow-nya bisa menyelamatkan Annabelle. Tapi Annabelle sepertinya masih bisa menggocek siapapun. Tapi Kyle Tesi malah menjadi korban dan Flap Tesi langsung dibanting begitu saja. Bisakah dia bertahan? Tapi Flap Tesi masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Ogwen lakukan hal yang sama. Tapi ini jadi satu hal yang sangat bagus sih buat Bigetron Esports. Cara mereka untuk mendinai adanya diversion ya tadi. Dan hati-hati untuk seorang Ogwen juga ya. Karena memang gangguan invasi dari Bigetron Esports sudah mulai mendekat. Dan counter setup itulah yang dibutuhkan oleh Bigetron Esports di game-game seperti ini dengan banyaknya inisiator. Bahkan Tui aja ini bisa jadi inisiator kayak tadi kan. Dan itu yang ngebuat dari Bigetron Esports, mereka harus bisa saling menjaga satu sama lain. Tadi kita ngelihat Shadow Kill, untungnya ada di tangan dari seorang Annabelle. Dan itu berarti menjadi satu asuransi dari seorang Annabelle harus dimainkan di waktu yang tepat saja seperti sekarang. Oke, Annabelle, Quad Shadow Kill semua dikeluarkan. Tapi Ogwen ya masih berhasil bertahan. Bahkan Flap Tesi masih ada 2 bar HP lagi dalam tubuhnya. Kyle berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, 2 pemain cukup sekarat ya dibuat oleh Bigetron Esports yang ngebuat juga area turtle-nya bebas. Bigetron Esports, mereka mungkin bisa dapetin gold yang lebih banyak setelah turtle kali ini dan ya hopefully bisa ngedapetin outer turret juga karena sebenarnya outer turret di bagian bottom lane ini udah dilunturin ya platingan goldnya. Dan secara damage leaderboard tadi kita sempat lihat Annabelle ngedapetin damage yang paling besar juga. Kita beda 3.000 tuh. Bahkan udah oke, ada sekitar 2,7 mungkin menurun juga, tapi kita lihat.
Ada sebuah perpindahan tepat. Siapakah yang akan menjadi korbannya? Shadow Kill tadi dikeluarkan. Rafael terjebak sendirian. Buat Shadow. Masih sempat. Semakin tinggi lagi. Dan sekarang PO-nya tertangkap basah dengan adanya Taehyung yang sudah dilemparkan dan connect kembali. Itu dia ya, lele-lele yang menyebalkan. Meskipun bukan ubur-uburikin lele ya. Tapi ini tetap menyeramkan, Le. Dimana kalau lihat dari Bigetron Esports, satu lele dari seorang Moreno ini lumayan menguras HP bar ya. Apalagi kalau misalnya nanti dilanjutkan lagi dengan trapnya, Dan dilanjutin sometimes lagi. dari spellnya gitu loh. Iya. Spellnya bisa di-trigger dan itu sangat-sangat bermakna sekali untuk pemain dari Bigetron Esports. Apalagi kalau dapetnya karena Super Marco, Riva hilang sih informasi mahal buat Bigetron Esports. Dan berlaku terbalik juga ya untuk tim Falcons. Mereka harus bisa nge-trigger 4 buah flicker. Jadi sebenarnya nggak terlalu respect ya melihat Purify tidak ada di tangan Bigetron Esports sama sekali. Santai mereka mah orangnya. Santai. Mau ada cowok, ada Kupra, santai. Pokoknya ubur-ubur ikan lele, ya udah lah Le. Gitu. Kalau emang kena gitu loh. Ya udah lele. Ya udah lah Le. Iya, iya. Dan itu emang harus dilakukan oleh Bigetron Esports ya. Dengan 4.000 keunggulan sekarang, ya udah mereka harus bisa ngedapetin objektif selanjutnya juga. Dan sebelum masuk ke objektif, ya mereka harus bisa ngebuat tim Falcons kesulitan buat masuk. Bukan mencicil lagi lele demi Kena lele. lagi tuh. Pokoknya ya ini kan oke game 1 Bigetron gagal, game kedua Iya. gagal gitu. Ya kalau emang gagal ya coba lagi gitu loh. Betul? Mereka berjuang ya layaknya seorang lelaki. Gitu. Bukan cari yang lain ya. Buset. Dan sekarang turtle-nya juga sudah mulai muncul. Let's see. Akankah ada jawaban dari tim Falcons untuk merebut nih keunggulan gold yang sudah terjadi? Spirit of Destruction bisa saja muncul kapanpun dari Super Marco mendekat. Dan inisiasi, ada 2 inisiator ingat. Baptisi sudah mulai mendekat juga. Wah ini akan seperti apa lagi di pertempuran. Namun ternyata Peo mau tidak mau dia memulihkan. Dia mencoba untuk bisa menyelamatkan diri tapi Augenda memberikan perlindungan yang sangat baik. Namun dibantu begitu saja Augenda tertinggal. Namun sekarang ada lagi side drop tadi dari Luka berhasil mengacak-acak tim Falcons. 3 pemain berhasil dijaga oleh Bigetron Esports. Dan sekarang waktunya untuk mereka meraup keuntungan, meraup bonus yang sudah bisa mereka ambil. Salah satunya Alter Turret mid lane. Tapi jujur, itu dari tim Falcons, mereka kayak ada satu miskomunikasi yang terjadi gak sih? Iya. Dia masuk sendirian, dan langsung dimakan juga pastinya oleh pemain dari Bigetron Esports. Dan aku gak ngeliat inisiasi dari Chow, dari Kubra yang kita bayangkan gitu. Masalahnya Ketika masuk tadi team fight. kalau ada inisiasi ya, ini Iya. Kupra dari depan, Ha-ha. sementara Lui tadi di belakang. Itu kalau emang terjadi, Iya. bisa kepecah loh pemain dari Bigetron. Untungnya tadi bisa dicegah. Ya, waktunya bisa dicegah ya. Dan tadi sedikit replaynya juga ya, bagaimana akhirnya View meskipun udah nge-trigger dari spellnya, meskipun udah berusaha untuk mundur dan coveringnya juga udah lumayan bagus, tetap tidak bisa selamat lagi dari kejaran para pemain Bigetron Esports. Dan gol 7.300. Ini udah jadi satu sesuatu yang menarik ya Bigetron Esports dengan uang yang sangat banyak. Outer turret akan langsung mereka ambil juga, tapi ada Deflectasi. Harus mulai dicek sekarang setiap semak-semak dan Luke akan bertanggung jawab akan hal itu. Dan untungnya mereka bawa Moreno sih. Jadi Abyssal Arrow, Abyssal Trap akan ngebuat mapnya juga sangat terang untuk mereka. Yap, itu dia Eman. Eman udah cukup kaya nih harusnya. Level udah 11. Dari tadi juga udah diberikan apapun, asupan yang bergizi, nutrisi semua tuh, coba lihat tuh. Iya, vitamin A sampai Z. Iya. Itu udah ada untuk seorang Eman. 2.200 bedanya. Itu unggulnya loh ya, Iya. unggulnya 2.200 sama sih sebenarnya dengan Novel. Jadi emang secara damage dealer, Bigetron Esports sudah menarik banget di game ini. Tapi ini belum akhir, masih 8 menit. Masih ada kesempatan juga buat tim Falcons yang sayangnya itu membuat Bigetron Esports juga nggak bisa seenaknya. Mereka bakal coba untuk mengaset up terlebih dahulu. Abyssal Trap mengancam di segala sisi, ngebuat Fantasy juga nggak bisa masuk dengan mudah. Dan sekarang waktunya untuk Annabelle berakhir. Retribution akan mempoinkan. Itu dia Augenda, tapi masih gagal. Augenda tadi seperti itu bisa memberikan sebuah inisiasi untuk dari tim Falcons itu sendiri. Dan malah mereka diusir mundur masuk ke dalam pekarangan area defensifnya sendiri. Tidak ada korban jiwa memang, tapi ada satu ward yang akhirnya bisa diambil sama Bigetron Esports. Dan kita belum melihat juga Super Marco yang bisa masuk dengan Spirit of Destruction. Mengingat posisi dari tim Falcons yang sekarang nggak terlalu bagus buat di area team fight. Jadi memang untuk beberapa saat ke depan, split push akan menjadi jawaban buat tim Falcons sendiri. Dan Bigetron Esports, tim fight besar, ini kebalikannya justru. Dimana dari tim fight besar inilah Bigetron Esports harusnya bisa menembus lebih dalam. Entah itu masuk ke arah mid inner, atau bahkan pecahin pasif. Karena kita ternyata masih di 10 menit, tapi Bigetron Esports sudah sangat unggul bisa dibilang.
Nih bisa dibilang ya, mereka mumpung lagi unggul banget. Lalu mereka punya Selena juga. Selena untuk ofensif enak banget, untuk attacking enak banget. Wah, enak Tapi banget. untuk defensif kita sama-sama tahu loh. Iya. Selena bukan menjadi pilihan utama untuk bisa melakukan defensif gitu. Iya, jadi harus nikmatin ya momen-momen seperti Momen kayak ini. gini nikmati, kok bisa manfaatin sebagus-bagus tapi ranking Sandstrom dikeluarkan. Tidak connect, mereka harus bersabar kembali. Bisa Roll tadi sudah terlihat, Fantasy memancing sepertinya Luke. Terkena juga dari Watchino, Phantom Shuriken dan Spear of Misery. Ya ini bakal coba untuk adu pancing aja sih sebenarnya ya buat sekarang. Pancing pasif, pancing spell, atau bahkan ya skills yang dari tadi kita lihat. Tapi masih belum mau mundur sih dari Bigetron Esports. Kalau still play, sempat mereka mainkan, tapi ternyata masih agak susah nih. Ngelihat dari damage yang diberikan oleh para pemain dari tim Falcon. Khususnya Super Marco, lumayan mengerikan. Dan ini kah waktunya mau pulang? Yap, ini mungkin belum waktunya. Kenapa? Karena untuk tim Falcon ya, mereka hanya tinggal menunggu, menahan aja dulu. Iya sih. Mereka tertinggal cukup jauh, mereka nahan aja. Oh. Tapi sebenarnya kalau mereka emang berhasil untuk bisa mendapatkan siapapun yang terpisah. Namun seperti mereka lebih memilih untuk bisa mengamankan karya dari Falcon Buff. Sementara lainnya melihat dari kejauhan seperti apa lagi. Bahkan itu terlihat tadi ada Oben yang menjadi korban karena tertinggal sendirian. 4 playernya masih berhasil selamat untuk bisa masuk ke dalam defense yang mereka miliki walaupun sekarang Anafel. Shadow Kill tadi dikeluarkan tapi tidak memberikan impact yang begitu besar. Wey! Leja pun mendapatkan karya Super Marco. Dan lantas menjadi korban bagai Kelton Sija.